Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf, saya sebagai CGP Angkatan 10, seperti Bapak sudah ketahui, jadi hari ini saya meminta waktu Bapak untuk meluangkan ada sedikit hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu Pak. Kita langsung saja Pak. Yang pertama yakni kondisi yang Bapak alami selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus apa saja yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengatasi hal ini, kita senantiasa mengumpulkan data faktual. Kemudian yang kedua, kita mengkonfirmasi kepada orang-orang yang terkait. Dan yang ketiga, kita meminta masukan, rembukan dari senior-senior, para guru, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan dalam mengatasi hal ini. Iya. Kira-kira seperti apa Pak bujukan moral yang pernah Bapak alami? Bujukan moral yang sering kita temui atau kita hadapi di sekolah, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana ketika misalnya ada guru yang telat masuk sekolah, atau misalnya ada guru yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Tentunya hal ini kita dapatkan informasi-informasi dari orang-orang yang merasa dirugikan. Misalnya siswa ketika belajar gurunya tidak hadir, atau misalnya ketika siswa datang tepat waktu gurunya belum ada, sehingga hal ini perlu kita selesaikan dan cari solusi yang terbaik. Iya, betul. Selanjutnya ya Pak, jadi selama ini Bapak menjalankan keputusan sejauh ini memang atas berdasar begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira kasus-kasus apa saja Pak? Apakah kedua kasus tersebut benar-benar atau sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau misalnya dalam hal kasus ini, tentunya kita dalam menyikapi sebuah peristiwa atau masalah, yang harus kita sikapi adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan merujuk pada aturan. Boleh kita mengikuti kebijakan atau perasaan kita sebagai pimpinan, tapi tetap yang terbaik adalah mengacu pada aturan yang berlaku. Iya. Selanjutnya Pak, langkah apa saja yang biasa dilakukan sejauh ini? Yang pertama, identifikasi masalah. Artinya kita mencoba meng-cross check apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kita terbawa isu, terbawa arus, ternyata itu hanya hoax. Kemudian yang kedua, setelah ada data yang faktual sesuai dengan yang kita hasil observasi, lalu kita rembukan dengan para senior, dengan para guru, atau siapa saja yang dianggap bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah. Jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam kasus dilema etika itu seperti apa Pak pengambilan keputusan? Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk masalah dilema ini adalah sekali lagi kita merujuk pada aturan yang berlaku. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti aturan yang berlaku, apapun keputusan kita, apapun tindakan yang kita ambil tidak akan menyalahi aturan. Terima kasih. Lalu apa saja Pak hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang sering dihadapi adalah ketika orang-orang tidak menyetujui apa yang sudah kita putuskan. Karena tidak semua orang itu selalu sepaham dengan kita, tidak semua orang selalu sepemikiran dengan kita, sehingga butuh proses, butuh ekstra sabar untuk menyampaikan apa yang kita lakukan adalah yang terbaik dan berdampak positif. Bagaimana Pak penyelesaiannya itu ketika memang ada permasalahan? Apakah ada jadwal tertentu atau sesegera mungkin? Nah, ketika ada permasalahan yang terjadi, tentunya kita tidak bisa menunggu waktu ya. Tentunya kita selesaikan sesegera mungkin dengan catatan tidak terburu-buru, dengan catatan tidak mengandalkan hawa nafsu, tetapi pertama kali identifikasi faktual, dan kita meminta bantuan agar masukan-masukan dari para senior dapat kita jadikan acuan sebagai mengambil keputusan. Terkait tadi senior ya Pak, berarti selama ini orang-orang atau yang mempermudah atau membantu Bapak itu mungkin salah satunya bisa disebutkan lagi. Nah, betul. Karena kita paham dan kita tahu bahwa
Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Kenapa saya katakan senior ketika mengambil keputusan kebijakan? Karena pengalaman itu mengajarkan semua yang terjadi, semua yang terlewati, semuanya adalah ilmu untuk kita. Sehingga kenapa para senior atau yang usianya lebih tua itu lebih baik kita minta pendapatnya? Karena pengalaman yang mereka lalui, pengalaman yang mereka dapatkan jauh lebih baik daripada kita. Dan terakhir Pak, jadi setelah melihat dari situasi, dari kendala apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi pengalaman atau pembelajaran apa saja yang bisa diambil Pak? Pembelajaran dari kasus ini yang pertama sebagai pimpinan, satu, legowolah ketika ada anak buah yang tidak menerima keputusan kita. Kemudian yang kedua, jangan mentang-mentang kita sebagai atasan seenaknya mengambil keputusan. Dan yang ketiga, manusiakanlah manusia. Artinya aturan kita laksanakan tapi kebijakan kita terapkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dari ke-8 pertanyaan tersebut, Bapak sudah menjawab dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya, seperti Ibu tahu, saya itu adalah calon guru penggerak angkatan 10. Jadi saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kebijakan keputusan yang di sekolah Ibu pimpin. Begitu. Kita langsung saja ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan bertanya tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu. Kasus di sini sekolah SDN Banglangon ya, yang terjadi itu antara masalah yaitu kebiasaan masyarakat di sana dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di sekolah. Jadi seperti contohnya kalau di sana orang tua tuh setelah jam 11:30 tuh harus segera pulang karena harus sekolah agama. Sedangkan aturan kita harusnya kan di aturan jam 12 siang baru boleh pulang karena memang kan kita beli sampai jam 12 ya. Di sini kalau sampai kalau 11:30 itu orang tua akan nanti ada yang WA, ada komplain ya Bu ya, betul. Jadi seperti dilema begitu ya Bu ya. Nah itu jadi yang kedua, bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu telah buat, terutama pada dua kepentingan yang memang sebetulnya kan sama-sama baik ya Bu, sama-sama baik ketika memang jam pelajaran harus tuntas, dan yang kedua pun anak juga memang berkebutuhan untuk bersekolah agama begitu. Bagaimana pengambilan kebijakannya Bu? Di sini kami sebagai di sini karena sekolah itu ruang lingkupnya tidak hanya sekolah tetapi dengan masyarakat. Jadi kami yaitu tadi kembali lagi atas kesepakatan bersama aja antara orang tua dengan sekolah. Jadi ketika di jam seperti hari Jumat atau hari Sabtu mungkin biasanya pulang sekolah lebih awal, kita agak ditambah waktu. Iya, jadi disosialisasikan begitu ya Bu ya. Iya, memang begitu ya Bu ya. Jadi yang ketiga, bagaimana Bu langkah-langkah secara prosedurnya yang Ibu ambil? Jadi langkah pertamanya apa gitu, bagaimana? Kalau untuk mengambil keputusan ini kita di awal pasti mengadakan rapat dulu dengan orang tua mengenai aturan atau aturan yang berlaku dengan yaitu keinginan masyarakat di sini karena memang sudah menjadi jadi hal yang dari dulu ya, memang masyarakat tuh 11:30 mereka pulang gitu. Jadi dari sebelumnya juga mereka sudah jadi kita mengikuti kebiasaan mereka ya, karena kalau di sini maklum lingkungan masyarakat di sana cukup ya orang tua religius mungkin ya Bu ya. Itu. Oh iya. Jadi begini Bu, dari kasus tersebut kira-kira Bu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang efektif untuk menunjang seperti pengambilan keputusannya ini cukup efektif begitu. Kira-kira hal apa saja Bu? Di apa sini ya sosialisasikan atau ya bagaimana? di rapat tadi kan disampaikan dengan permasalahan yang ada ya. Di sini sekolah kan memberikan
itu boleh solusi ya. Iya. Kalau pulang ingin setengah 12, tapi ditambahkan jamnya di hari lain ya. Mungkin di hari Jumat atau hari Sabtu, biasanya kan sekolah lain ke setengah 11. Kalau kita bisa jam 11 atau jam 11 lewat 15 malah ya. Karena kan memang anak-anak kan mayoritas anak situ. Iya. Jadi nggak bermasalah. Iya, seperti itu. Jadi orang tua pun mereka menyanggupi gitu. Jadi ada kesepakatan begitu ya Bu ya. Betul. Jadi selanjutnya hal apa saja Bu yang menjadi tantangan di sejauh ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya mungkin di sini kalau orang tua yang ini aja, kalau yang kalau masyarakat di sana mayoritas memang masih awam ya pikirannya, jadi belum terlalu ini. Jadi kalau untuk yang tidak kurang setuju mungkin hanya 1-2. Ya itu mungkin kita mengadakan memanggil ya, menyampaikan secara ya mungkin tatap muka dengan terpisah, tidak dengan orang tua yang lain. Seperti itu. Iya. Jadi bentuknya memang secara bertahap begitu ya Bu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Jadi bagaimana Bu? Apakah penyelesaian keputusan tersebut ada waktu tertentu atau sesegera mungkin? Ya keputusan mungkin segera mungkin karena ini berhubungan dengan KBM ya. Oleh karena itu jadi jika ada yang kurang setuju ya seperti itu tadi, mungkin orang tua yang dipanggil langsung dimusyawarahkan cari solusinya seperti apa. Jadi segera ya Bu ya, memang urgent ya Bu ya. Lalu selanjutnya kira-kira Bu, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Mempermudah mungkin yang pasti terutama di sini ada guru yang orang situ asli ya Mas. Jadi mereka sudah paham karakter masyarakat di situ seperti apa. Jadi kita di sekolah itu jadi antara sekolah dengan dewan guru itu bekerja sama, kemudian memanggil tokoh masyarakat di situ seperti mungkin RT-nya atau di saya kebetulan ada yang tokoh yang disegani seperti Pak Jono itu yang menjaga keamanan sekolah. Jadi kita mencari supaya masyarakat juga mendukung ya dengan program ini. Jadi berkolaborasi begitu ya Bu ya. Lalu yang terakhir Bu, dari semua yang disampaikan mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari kebijakan atau kasus-kasus yang seperti pengalaman yang Ibu utarakan. Pembelajaran yang diambil mungkin. Ya di sini pastinya antara itu aturan dengan dilema tadi ya, dengan masalah yang terjadi, kita di sini itu tadi tetap kembali lagi ke masalah lingkungan masyarakat ya. Walaupun aturan itu ada, tapi kan kita di sini kan terjun di masyarakat dengan berbagai karakter yang berbeda. Iya, jadi menyesuaikan begitu ya Bu ya. Ibu, alhamdulillah ternyata memang Ibu sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di kedepannya saya dapat belajar banyak dari Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.